Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Sudah lama banget ya aku nggak membahas tentang misteri dan teori konspirasi mengenai game-game yang sedang terkenal. Kebetulan banget nih, baru-baru ini ada sebuah game yang bikin heboh di TikTok dan YouTube. Sepertinya kamu sudah pada tahu deh, nama gamenya adalah Pico Park. Game seru dengan visual yang sangat imut dan menarik. Nggak heran kalau ada banyak sekali gamer dan juga anak-anak yang demen bermain Pico Park bareng teman-temannya. Tapi penasaran gak sih, kok bisa ya game sesederhana seperti ini tiba-tiba menjadi viral dan muncul di permukaan internet? Jangan-jangan ada sebuah rahasia kelam lagi yang membuat game Pico Park menjadi trending beberapa saat terakhir ini. Untuk menjawab rasa penasaranmu, di video kali ini aku akan membahas mengenai cerita seram di balik game Pico Park. Tenang saja, nggak perlu takut untuk memainkan game ini ya, karena seluruh materi yang Elbrana bahas di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga teori-teori yang beredar di internet. Tentu saja, kebenaran mengenai cerita seram game Pico Park tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, walaupun di beberapa teori cukup dideskripsikan dengan sangat masuk akal juga sih. Jadi, aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Pertama-tama, kita coba kenalan dulu ya dengan game viral yang menjadi bahasan utama video kali ini. Pico Park merupakan sebuah game bergenre action puzzle yang memungkinkanmu untuk bermain bersama dengan teman-temanmu. Ada sekitar 48 level yang secara spesifik memiliki beragam rintangan untuk diselesaikan. Secara garis besar, tugasmu adalah mengumpulkan kunci yang berada di dalam ruangan agar dapat keluar dan pergi menuju ruangan berikutnya. Game ini harus dimainkan minimal oleh 2 orang dan dapat dioptimasi bersamaan hingga 8 pemain sekaligus. Wah, asik banget ya. Jadi bayangin deh kalau bisa main Pico Park bareng subscriber, pasti bakalan seru banget tuh. Setiap level dilengkapi dengan berbagai macam obstacle yang memerlukan kerjasama tim bersama teman-temanmu. Kalau kamu terbukti kompak, kemenangan pasti mudah didapatkan. Sebaliknya, jika kamu dan teman-temanmu berantem mulu, dapat dipastikan seluruh karakter yang kamu jalankan pasti akan mati dan mengulang lagi dari awal lokasi. Momen-momen kekalahan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dari game Pico Park. Gimana enggak, seorang pemain harus mengkoordinasi anggota pemain lain untuk dapat melewati rintangan seperti jembatan, jurang, dan lain sebagainya. Jelas banget lah, pasti ada aja pemain yang susah diatur. Otomatis pemain lainnya bakalan ngakak dan sebel, soalnya gak segera berhasil menyelesaikan level tersebut. Game Pico Park merupakan keluaran studio indie dari Jepang bernama Teco Park yang berlokasi di kota Tokyo. Game ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2016 dalam mode klasik. Kamu bisa mendapatkannya secara gratis di situs Steam, kemudian dirilis secara resmi pada tahun 2019 dan pertama kali muncul dalam versi canggihnya di Steam pada 7 Mei 2021 kemarin. Kamu gimana? Apakah kamu pernah mencoba memainkan game ini? Kalau pernah, coba dong komen di bawah. Biasanya kamu pakai karakter yang warna apa nih? Pernah gak sih kepikiran tentang karakter dari Pico Park ini? Jujur aja ya, aku tuh penasaran dengan bentuk dari karakter Pico Park. Dibilang hewan, tapi aneh. Dibilang manusia juga masa berwarna-warni. Setelah Elbrana menyelidikinya lebih lanjut, ya ampun, ternyata ada sebuah fakta mengejutkan mengenai penggambaran karakter di game Pico Park. Aku akan coba ceritakan secara singkat ya, karena ada banyak sekali versi ceritanya.
Yang pertama, rumor objek penelitian ilegal. Ada sebuah tweet di Twitter yang diunggah oleh orang tak dikenal dari Jepang yang membagikan kisah mengerikan tentang game Pico Park ini. Penjelasannya cukup padat dan singkat, tapi aku paham dengan konteks yang dibicarakan oleh orang itu. Kalau kamu perhatikan dengan seksama, bentuk karakter dari Pico Park berwujud mirip dengan struktur tulang manusia. Ada badan, 2 tangan, dan 2 kaki. Pada bagian kepala terdapat 2 benjolan di setiap ujungnya. Kalian tahu ini apa? Ini adalah telinga hewan yang sangat identik dengan kucing. Anonymous ini menjelaskan bahwa karakter yang dapat dimainkan dalam game merupakan penggambaran kucing humanoid. Mereka sebenarnya kucing liar yang ditangkap oleh para peneliti untuk dijadikan sebagai kelinci percobaan. Karena negara Jepang sangat mengidolakan hewan peliharaan kucing, ada suatu badan penelitian ilegal yang mencoba untuk menciptakan kucing dengan kecerdasan manusia. Tentu saja ini semua dilakukan semata-mata untuk keuntungan perusahaan. Para peneliti ini dengan teganya menyuntikkan obat misterius untuk membuat otak kucing ini berkembang sehingga mampu berjalan dengan 2 kaki selayaknya manusia. Setelah itu, mereka semua dimasukkan ke dalam sebuah ruangan untuk dites apakah mereka berhasil keluar dari ruangan itu atau tidak. Setiap ruangan telah dilengkapi dengan berbagai macam rintangan, dan apabila ada kucing yang gagal atau terjatuh, kucing ini akan disuntik ulang lalu dimasukkan kembali dari atas. Itulah sebabnya hampir setiap level di Pico Park, karakter-karakter yang gagal atau terjatuh akan muncul kembali dari atas ruangan. Itu karena mereka sedang disiksa dan disuntik oleh para peneliti agar di kesempatan berikutnya kucing tersebut mampu berpikir lebih baik lagi dalam menyelesaikan rintangan. Ya ampun, kasihan banget ya kucing-kucing ini. Yang kedua, seorang pemain dari Perancis membagikan teori gelap versinya mengenai game Pico Park. Dia berkata bahwa sebenarnya karakter-karakter di Pico Park merupakan makhluk mengerikan kombinasi antara manusia dengan kucing. Tubuh mereka dibelah dan disambungkan sedemikian rupa agar dapat bergerak selayaknya manusia, namun dengan kepala seekor kucing. Ya ampun, ngeri banget. Dalang dibalik tragedi mengerikan ini adalah seorang psikopat jenius yang suka bereksperimen dengan tubuh manusia. 10 korbannya itu dimasukkan secara paksa ke dalam bilik-bilik ruangan yang penuh berisikan alat-alat tajam mengerikan agar dapat mencelakai mereka semua. Para manusia kucing ini harus bekerja sama mengambil kunci di setiap ruangan agar dapat pergi menuju ruang berikutnya. Apabila ada yang terjatuh atau mati, korban tersebut akan dihidupkan kembali oleh psikopat dan dimasukkan ulang ke dalam ruang mengerikan itu. Ya ampun, serem banget. Karena cerita aslinya begitu menyeramkan, akhirnya pihak developer memutuskan untuk tidak mengumbarnya keluar. Lalu tampilan visualnya dibuat selucu dan seimut mungkin. Kalau kayak gini sih artinya kamu maupun El Prana jika memainkan game Pico Park sama saja dengan psikopat dong yang menyiksa dan memaksa para manusia kucing meloloskan diri dari ruangan itu. Lalu ada juga teori ketiga. Dari apa yang kuselidiki di forum game internasional, banyak pemain yang berspekulasi bahwa Pico Park merupakan penggambaran emosi yang ada di dalam otak manusia. Jadi di Jepang sekitar tahun 2016 silam ada sebuah kasus mengenai anak kecil yang sangat menyukai kucing. Dia bernama Mia Kurihara. Anak ini hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Orang tuanya sering menyiksa dan menyakitinya hingga pada akhirnya dia pun mengidap penyakit gangguan jiwa yang menyebabkan Kurihara susah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Akhirnya game Pico Park ini tercipta
sebagai penggambaran isi otak dari anak kecil tersebut. Kucing-kucing dibuat sebagai karakter karena anak ini sangat menyukai kucing, dan warna-warna yang ditampilkan mewakili emosi dari anak tersebut, seperti merah untuk marah, biru untuk ketenangan, kuning untuk kebahagiaan, dan lain sebagainya. Tugasmu sebagai pemain harus dapat bekerja sama dengan emosi-emosi lain menuju luar ruangan agar dapat membantu anak ini mengendalikan emosinya yang terganggu. Wah, kasihan banget ya kondisi anak itu. Dari hasil penyelidikanku, ternyata tahun 2016 merupakan tahun di mana tingkat kekerasan anak di Jepang sangat meningkat pesat. Hal ini semakin jelas karena game Pico Park Classic pertama kali tercipta juga sama-sama tahun 2016. Yah, inilah cerita seram di balik game yang lagi viral berjudul Pico Park. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan kebenaran kisah ini? Atau jangan-jangan itu semua hanyalah rumor belaka agar game Pico Park menjadi semakin terkenal? Coba kamu komen di bawah ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.